Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam matematika. Yes, 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 bisa. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Dalam video kali ini, kita akan masuk ke bab 8, yaitu bangun datar segitiga dan segi 4. Pada bab 8 ini, saya akan membagi menjadi 5 part video. Dan video kali ini, yaitu video yang pertama, kita akan membahas tentang segitiga. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang garis dan sudut, di mana adik-adik masih ingat semuanya tentang definisi dari garis dan definisi dari sudut. Nah, kita masuk ke bangun datar. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu bangun datar segitiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari segitiga itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat dari segitiga. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis segitiga. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi garis tinggi pada segitiga. Dan yang kelima, siswa dapat menentukan keliling dan luas segitiga. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian segitiga. Namun sebelum kita masuk ke pengertian segitiga, di sini akan ditampilkan contoh-contoh bentuk segitiga yang mungkin pernah adik-adik temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan layar dari sebuah perahu, kemudian potongan pizza, kemudian ada potongan buah semangka, ataupun rumah yang bentuknya seperti segitiga, ataupun atap dari rumah adik-adik sekalian. Nah, yang pertama, segitiga itu terdiri dari 3 buah titik. Di sini ditampilkan ada titik A, titik B, dan titik C. Kemudian jika ketiga titik ini saling dihubungkan, misalkan dari titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik C, dan dari titik A ke titik C, maka akan membentuk masing-masing garis. Jadi ada garis AB, ada garis BC, ada garis AC. Nah, kemudian dari garis-garis yang sudah saling berhubungan tersebut, maka akan membentuk sudut. Ya. Di dalam segitiga tersebut ada 3 buah sudut. Sudutnya apa saja? Yang pertama ada sudut ABC, kemudian ada sudut BCA, kemudian ada sudut BAC. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa segitiga adalah suatu bangun datar yang mempunyai tepat 3 sisi dan 3 sudut. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat segitiga. Coba adik-adik perhatikan gambar segitiga di depan. Nah, di situ ada segitiga ABC. Nah, pertama perhatikan garis BC. Garis BC itu dinamakan sisi A karena garis BC berada di depan sudut A. Kemudian perhatikan garis AC. Garis AC dinamakan sisi B karena garis AC berada di depan sudut B. Kemudian garis AB itu dinamakan dengan sisi C karena garis AB berada di depan sudut C. Nah, sifat-sifat segitiga yang pertama yaitu jumlah panjang 2 sisi selalu lebih besar dan lebih panjang dari sisi ketiganya. Paham adik-adik? Nah, untuk lebih pahamnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Misalkan pada sebuah segitiga di samping, itu diketahui itu A kecil ya. Sisi A panjangnya 10, sisi B panjangnya 6, dan sisi C panjangnya 8. Maka jika A tambah B lebih besar dari C, tadi A-nya sudah diketahui yaitu 10,
maka 10 ditambah 6 itu akan lebih besar dari sisi yang ketiganya, yaitu sisi yang C yang panjangnya 8. Begitu juga penjelasan yang berikutnya. Nah, di sini jika tidak memenuhi sifat di atas, maka sisi-sisi tersebut tidak membentuk segitiga. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut-sudut yang berada di dalam segitiga itu jika dijumlahkan semuanya, totalnya yaitu 180 derajat. Misalkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Untuk lebih pahamnya silakan diperhatikan contoh di bawah ini. Sudut A tambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A 75 derajat, sudut B 40 derajat, dan sudut C 65 derajat. Jika ditambahkan, maka hasilnya menjadi 180 derajat. Selanjutnya, sifat yang ketiga, sudut terbesar menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa adik-adik perhatikan segitiga yang berada di sampingnya. Sudut A adalah sudut terbesar ya. Dari 75, 65, dan 40, maka yang paling besar adalah yang 75, yaitu sudut A. Maka sisi yang berada di depan sudut A, yaitu sisi BC, adalah sisi terpanjang. Kemudian sudut yang terkecil di sini yaitu sudut B, 40 derajat. Maka sisi yang berada di depan sudut B, yaitu sisi AC, adalah sisi yang terpendek. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Perhatikan. Misalkan ditanya besar sudut DBC, adik-adik bisa menentukan mana yang merupakan sudut DBC. Nah, sudut DBC ini berpelurus dengan sudut ABC. Nah, maka besar sudut DBC itu sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Yang bukan pelurusnya yaitu sudut A dan sudut C. Maka sudut A 77 derajat ditambah sudut C yaitu 67 derajat, maka besarnya 144 derajat. Nah, jadi besar sudut DBC adalah 144 derajat. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis segitiga. Di sini ada dua pembagian jenis-jenis segitiga. Yang pertama yaitu jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, perhatikan, itu ada sisi yang diberi tanda garis 1. Berarti ketiga sisi itu memiliki panjang yang sama. Nah, jika ketiga sisinya memiliki panjang yang sama, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi artinya tiga sisinya sama panjang. Maka jika tiga sisi sama panjang, maka ketiga sudutnya juga akan sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, kemudian ini ada segitiga di mana yang sama panjang adalah kaki segitiganya. Nah, ini dinamakan segitiga sama kaki. Maka segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi AC dan sisi BC. Kemudian dua sudut yang sama besar, yaitu sudut yang berada di kaki-kakinya, yaitu sudut A dan sudut B. Itu besarnya sama. Kemudian yang ketiga, yang ini adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini artinya ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang, maka ketiga sudutnya juga tidak ada yang sama besar. Nah, selanjutnya jenis-jenis segitiga jika dilihat berdasarkan jenis sudutnya. Nah, pertama, segitiga lancip, yaitu jika semua sudutnya adalah sudut lancip. Sudut lancip masih ingat kan adik-adik?
yaitu sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku, artinya segitiga yang memiliki besar sudut 90 derajat, ya. Karena siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga tumpul, artinya salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini yang besarnya di bawah 180 derajat dan di atas 90 derajat. Selanjutnya yaitu garis tinggi pada segitiga. Nah, garis tinggi pada segitiga adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas segitiga. Garis tinggi atau kita singkat dengan T berguna untuk mencari luas segitiga. Jadi untuk mencari luas segitiga membutuhkan tinggi dari segitiga tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh garis tinggi. Kalau segitiga siku-siku, maka salah satu kakinya adalah merupakan tinggi. Nah, kalau segitiga seperti gambar yang di tengah, tingginya yaitu yang membentuk sudut 90 derajat dengan sisi alasnya. Untuk gambar yang ketiga, dengan berbagai cara tingginya seperti yang adik-adik lihat. Selanjutnya yaitu keliling dan luas segitiga. Yang pertama kita bahas tentang keliling segitiga. Oke, di sini ada sebuah segitiga ABC dengan sisi-sisinya yaitu A, B, dan C. Nah, maka keliling segitiga adalah jumlah semua sisi-sisinya. Karena segitiga maka memiliki 3 buah sisi, maka kelilingnya adalah jumlah dari sisi-sisinya, yaitu sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Selanjutnya luas segitiga. Ini perumpamaan atau pengambilan rumus segitiga dari persegi panjang. Nah, perhatikan segitiga ABC yang berwarna biru. Untuk mencari luas segitiga ABC itu kan setengah dari luas persegi panjang ABCD. Nah, kalau persegi panjang itu kan luasnya panjang kali lebar. Panjangnya yaitu AB, lebarnya kita bisa misalkan dengan BC. Maka rumusnya menjadi setengah dikali AB kali BC. Nah, kalau pada gambar ini panjang dan lebarnya kita ganti dengan alas dan tinggi, maka luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali alas kali tinggi, atau bisa kita sederhanakan menjadi luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2, atau setengah alas kali tinggi. Nah, selanjutnya ini untuk mencari luas segitiga jika panjang semua sisinya diketahui dan tingginya tidak diketahui. Jadi di sini kita tidak memiliki tinggi dari segitiga yang ditanyakan. Maka rumus untuk mencari luasnya ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, cari keliling segitiga. Yang kedua, cari S. S itu yaitu setengah dari keliling. Kemudian cari luas segitiga dengan menggunakan rumus akar dari S dalam kurung S kurang A dikali dalam kurung S kurang B dikali dalam kurung S kurang C, ya. Atau rumus yang pertama tadi, luas segitiga yaitu alas kali tinggi bagi 2. Kemudian rumus yang kedua yaitu luas segitiga sama dengan akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu perhatikan segitiga berikut. Bisa adik-adik lihat. Kemudian ditanya, tentukan besar sudut A dan sudut B. Nah, di sini diketahui sudut C yaitu 36 derajat. Kemudian ditanya besar sudut A dan sudut B. Nah,
Coba adik-adik perhatikan segitiganya. Segitiga di samping itu adalah segitiga sama kaki. Maka besar sudut di kedua kakinya adalah sama. Di kedua kakinya yaitu sudut A dan sudut B. Maka besar sudut A sama dengan besar sudut B. Kita misalkan dengan X. Nah, untuk mencarinya, kita menggunakan sudut dalam segitiga yang besarnya 180 derajat. Ya. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Tadi sudut A dan sudut B kita misalkan dengan X, maka X tambah 36 sama dengan 180. X tambah X kita bisa sederhanakan menjadi 2X. 2X tambah 36 sama dengan 180. Kemudian 36-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka 2X sama dengan 180 derajat dikurang 36 derajat. 2X sama dengan 180 dikurang 36 itu 144. Maka X-nya saja itu 144 dibagi 2. Jadi X-nya sama dengan 72 derajat. Jadi kesimpulannya, besar sudut A dan besar sudut B adalah 72 derajat. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Ada segitiga ABC, kemudian yang A tentukan keliling segitiganya dan yang B tentukan luas segitiga. Kemudian yang diketahui yaitu AB ini sebagai alas, yaitu panjangnya 8 cm. Kemudian AC adalah tinggi sama dengan 6 cm. Dan BC adalah sisi miringnya. Kemudian ditanya keliling dan luas. Untuk mencari keliling, itu adalah penjumlahan dari ketiga sisinya, yaitu sisi AB ditambah BC ditambah AC, yaitu 6, yaitu 8 tambah 10 tambah 6 sama dengan 24. Kemudian luas segitiga, yaitu rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Alasnya tadi, alasnya 8 dikali tingginya 6, kemudian dibagi 2. 6 kali 8 sama dengan 48 bagi 2. Kemudian 48 bagi 2 sama dengan 24 cm persegi. Jadi kelilingnya 24 cm, luasnya 24 cm persegi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu perhatikan segitiga berikut. Kemudian ditanya tentukan keliling segitiga. Dan yang kedua ditanya tentukan luas segitiga. Nah, di sini yang diketahui sisi A, sisi B dan sisi C, yaitu A-nya adalah 13, B-nya 15 dan C-nya 14. Kemudian ditanya keliling dan luasnya. Nah, keliling segitiga tinggal kita tambahkan saja sisi-sisinya, yaitu A tambah B tambah C, maka kelilingnya 13 tambah 15 tambah 14 sama dengan 42 cm. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu S-nya. S itu tadi kan setengah dari keliling atau setengah K. Nah, kelilingnya tadi 42, berarti setengah dari 42 yaitu 21. Nah, untuk mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus yang kedua tanpa menggunakan tinggi, nah seperti ini. Ya, jadi luasnya sama dengan akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Kita masukkan angka-angkanya, S-nya tadi 21, A-nya 13, B-nya 15 dan C-nya 14. Kemudian diturunkan, berarti 21 kurang 13 8, 21 kurang 15 6, 21 kurang 14 7. Jadi 21 dikali 8 dikali 6 dikali 7 itu hasilnya 7056. Nah, akar dari 7056 jika adik cari itu adalah 84. Jadi luas segitiga tersebut adalah 84 cm persegi.
Baik, silakan diulang-ulang kembali, dipahami lagi contoh-contohnya, kemudian coba mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.